Baik ya, jadi ini para pihak dengan demikian terlepas dari keabsahan masing-masing kuasa, yang jelas kedua belah pihak hadir kuasa hukumnya. Oke ya. Kemudian beberapa waktu yang lalu Majelis Hakim telah menerima disposisi surat ya. Tertanggal 18 Juli 2023 ada surat yang disampaikan oleh kuasa penggugat ya, yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim perkara nomor 445/2023 PN Jakarta Pusat perihal permohonan pencabutan gugatan ya, yang pada intinya surat tersebut telah diterima dalam register surat masuk pada tanggal 20 Juli 2023 dengan nomor register 8986 dan telah diserahkan kepada Majelis Hakim pada tanggal 21 Juli 2023 yang pada pokoknya hendak menyampaikan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara perdata nomor 445/PDT-I/2023 Jakarta Pusat atas permintaan klien. Apakah benar demikian? Betul yang mulia. Benar ya? Baik. Kalau begitu, karena permohonan pencabutan ini diajukan sebelum agenda jawaban, pembahasan gugatan pun belum, ya, maka sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku, khususnya pasal 271 dan 272 RT, hal tersebut dimungkinkan tanpa perlu dimintai persetujuan dari pihak tergugat. Ya. Untuk itu selanjutnya, atas dasar permohonan dari penggugat tersebut, Majelis Hakim akan membacakan penetapan. Oke. Kita bacakan penetapan pada pokoknya ya. Untuk gugatan tidak bisa bacakan. Ya, tapi tercantum dalam penetapan ini. Setelah penetapan ini nanti diucapkan, para pihak tentunya silakan kalau membutuhkan atau mengendaki salinan penetapan tersebut bisa diambil pada hari ini juga silakan nanti dibulus ya. Tapi kalau membutuhkan waktu pencetakan yang mungkin ada beberapa hari ya. Tapi yang jelas hari ini sudah bisa selesai. Penetapan nomor 445/PDT-I/2023 PN Jakarta Pusat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara Abdul Salam R. Panji Gumilang sebagai pemimpin Pondok Pesantren Mahat Al Zaitun beralamat di RT 1 RW 017 Desa Mekarjaya, Kecamatan Kantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendra Effendi, Sarjana Hukum Magister Hukum, M. Ali Saifuddin SH, MH, Dodi Rusmana SH, MH, Salindro Adianto SH, MH, Saripin SH, Sutardi SH, MH, Heru Iskandar SH, MH, Panardani SH, Suherman SH, Putra Kurniadi SH, Slamet Khairun SH, MH, dan Dasyat Muslihat SH. Kesemuanya adalah pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum HD Indonesia Raya dalam kurung LBH dari Jatar HIR beralamat di Haji Naman Garing Swakarya 3 nomor 3 RT 011 RW 003 Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus nomor 010/SKK PH garing SYII garis datar APG garing LBH garis datar HIR garing A garing Romawi 7 garing 2023 tanggal 13 Juli 2023 sebagai penggugat melawan Profesor Dr. Haji Muhammad Mahmudin SHSU MIP beralamat di Jalan Merdeka Barat nomor 15 RW 2 RW 3 Kelurahan Gambir Kecamatan Gambir Jakarta Pusat daerah khusus ibu kota 10110 yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugeng Purnomo, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam. 2. Desi Meutia Firdaus, Asden Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam. 3. Emir Ardiansyah, Kabag Administrasi pada Setdep Dipkor Hukum dan HAM Kemenko Polhukam.
4. Erika, analis kebijakan ahli muda pada Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam. 5. Mega Puspita Agus Putri, analis hukum ahli muda pada Biro Hukum, Persidangan dan Humas Kemenko Polhukam. 6. Fris Vicky Depari, analis peraturan perundang-undangan dan rancangan peraturan perundang-undangan. 7. Linggang Hima Pradana, tenaga substansi pada Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam. 8. Irwan Habib, tenaga substansi pada Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam, yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 15, Jakarta 10110, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Juli 2023 yang didaftar tanggal 28 Juli 2023 di bawah nomor register 1663 sebagai tergugat. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca berkas perkara, setelah mendengar penggugat dan tergugat tentang duduk perkara, menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatan tanggal 17 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepanitiaan Pengadilan di Jakarta Pusat pada tanggal 17 Juli 2023 dalam register nomor 445-PDD3-2023-PN Jakarta Pusat telah mengajukan gugatan sebagai berikut, singkatnya dianggap dibacakan bermuat lengkap dalam penetapan ini. Menimbang bahwa pada sidang yang ditetapkan, penggugat dan tergugat masing-masing datang menghadap kuasa hukumnya di persidangan. Menimbang bahwa kuasa penggugat telah menyerahkan surat tertanggal 18 Juli 2023 hal permohonan pencabutan gugatan yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim Perkara nomor 445-PDD3-2023-PN Jakarta Pusat yang diterima dalam register surat masuk pada tanggal 20 Juli 2023 dengan nomor register 8986 dan telah diserahkan kepada Majelis Hakim pada tanggal 21 Juli 2023 yang pada pokoknya hendak menyampaikan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara perdata nomor 445/2023 PN Jakarta Pusat atas permintaan klien. Menimbang bahwa untuk persingkat uraian penetapan perkara ini, substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapannya. Tentang pertimbangan hukum, menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas. Menimbang bahwa penggugat pada pokoknya bermaksud mencabut gugatannya. Menimbang bahwa maksud penggugat tersebut disampaikan secara tertulis dengan surat sebelum sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan. Menimbang bahwa maksud penggugat tersebut disampaikan sebelum perkara diperiksa, yakni sebelum sidang dilakukan dengan bacaan gugatan, adalah tidak bertentangan dengan hukum, untuk itu haruslah dikabulkan. Menimbang bahwa karena gugatan dicabut, maka penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 271, 272 RP serta ketentuan undang-undang yang bersangkutan menetapkan 1. Menyatakan bahwa gugatan tersebut telah dicabut. 2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini. Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 oleh kami, Ignatius Purwanto SIMU selaku Hakim Ketua Majelis, Ketua Santoso Sarjana Hukum dan Tony Irwan Sarjana Hukum masing-masing sebagai anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh panitera pengganti, Nani Rosita SMA, dan dengan dihadiri oleh kedua belah pihak, penggugat dan tergugat. Ya, penggugat dan tergugat ya. Dengan dibacakannya penetapan ini, maka perkara nomor 445/2023 PN Jakarta Pusat secara telah dicabut. Dan untuk itu, pada para pihak tentunya sudah memahami apa yang menjadi hak masing-masing terhadap penetapan ini. Dan dengan dibacakannya penetapan ini, maka sidang perkara ini selesai dan dinyatakan ditutup. Silakan Pak Sugeng. Jadi tadi baru sidang dimulai, ini sidang pertama, dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan dokumen baik dari penggugat maupun tergugat, tadi
dipastikan bahwa pihak penggugat telah mengajukan surat pencabutan. Ya, seperti tadi dibacakan, surat pencabutan dari gugatan itu dimasukkan tanggal 20 dan sudah diregister dan diterima oleh Majelis Hakim tanggal 21. Sehingga karena gugatan yang telah diajukan pihak penggugat itu dicabut secara resmi, maka tadi Majelis Hakim membacakan penetapan tentang pencabutan itu dan perkara ini dinyatakan selesai. Saya kira itu ya. Bagaimana sikap kementerian melihat hal ini, Pak? Ya, kita kan mengikuti karena posisi dari Pak Menko Polhukam adalah pihak yang diajukan oleh penggugat sebagai posisi tergugat, ya kita mengikuti. Kalau sidang ini tidak dilanjutkan karena gugatan dicabut, ya kita tentu harus menghormati itu. Tetapi kalau misalnya nanti katakanlah ini kan tidak menutup kemungkinan di masa ke depan ada pertimbangan-pertimbangan lain, yang pasti kami siap untuk menyelesaikan menghadapi proses hukum yang memang berjalan. Saya kira itu ya. Pihak kementerian informasikan nggak sih alasan pencabutan dari gugatan ini? Tadi di dalam persidangan hanya disampaikan pencabutannya. Kami tidak tahu pertimbangannya seperti apa, meskipun di media berkembang, ya di media memang berkembang alasan kenapa pencabutan. Tapi bagi kami yang terpenting adalah bahwa perkara ini tidak bisa dilanjutkan karena dicabut. Dan tadi pihak penggugat membenarkan telah mengirimkan surat pencabutannya. Saya kira itu ya. Terima kasih Pak. Ini apa Pak? Terima kasih. Selamat siang semuanya ya. Seluruh sahabat media bahwa hari ini sidang kita sidang pemeriksaan berkait dengan legalitas para pihak, dan pada dasarnya sudah kami sampaikan sebelum di acara sidang ini bahwa gugatan yang disampaikan oleh Pak Sepanji ini sudah dicabut ya. Namun secara formil tentunya hari ini kita laksanakan dan kita hadir di sini dalam rangka menghormati panggilan sidang ini karena pada dasarnya kita yang mengajukan gugatan. Namun demikian bahwa klien kami ini menilai perkembangan demi perkembangan hari demi hari bahwa melihat dari sikap tergugat atau Prof. Mahfud MD ini memberikan statement-statement yang baik, yang menyampaikan bahwa pondok pesantren Az-Zaitun ini pondok pesantren yang bagus, yang baik, anak-anaknya sehat-sehat, semuanya pinter-pinter, baik-baik. Tentunya ini direspon sangat antusias oleh klien kami. Namun barangkali ada juga komunikasi yang kami tidak paham, tentunya kami tidak mau terlalu intervensi jauh terhadap hal ini. Kita hormati kalau memang sudah ada pembicaraan-pembicaraan yang ke arah yang lebih baik. Maka kita support itu semua. Memang inilah yang kita harapkan tentang bagaimana sebuah persoalan diselesaikan. Ya, jadi hari ini alhamdulillah persoalan gugatan terhadap Pak Mahfud MD sudah selesai. Ya. Kan sebelumnya ini kan dari pihak Pak Panji Gumilang ini mengajukan gugatan sebesar 5 triliun rupiah kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Sebenarnya gugatan ini karena apa dan apa sih Pak? Secara spesifiknya. Berkait dengan statement-statement yang kita duga itu tanpa dasar hukum. Ya, misalkan contohnya saya sampaikan bahwa Az-Zaitun ini atau pondok pesantren Az-Zaitun ini adalah NII atau yayasan NII, bahwa setelah kami analisa menurut fakta dan bukti hukum ternyata tidak ada satu dokumen pun yang menyatakan pondok pesantren ini adalah pondok pesantren NII atau yayasan NII. Ya, diantaranya itu ya cukup ya, dan banyak lagi yang lain yang tentunya kita punya dasar yang cukup jelas ya. Jadi namun demikian tadi sudah kami sampaikan bahwa persoalan ini sudah selesai. Tapi ada komunikasi antara Menko Polhukam dengan Panji Gumilang? Kemungkinan itu ada, namun kami kan tidak mau terlalu jauh masuk ke dalam ranah itu karena
hak klien kami lah sepenuhnya. Yang kami tanggapi adalah permohonan klien kami mencabut gugatan ini, ya kami lakukan. Tentunya itu adalah dasar hal yang baik dan kami apresiasi itu. Harapannya media semua mengapresiasi itu ya. Kalau tokoh kita ya, kita tahu Profesor Dr. Abdul Salam Rasidi Panji Gumilang MP ini tokoh dalam toleransi, ya, tokoh dalam perdamaian, tokoh dalam pluralisme. Ya, hari ini walaupun sedemikian rupa ya berbagai persoalan fitnah ya mengkriminalisasi kemudian mempersekusi, beliau tetap tegar. Ya, harapannya ya media hari ini tolong untuk memberikan informasi yang objektif. Jangan sampai ada hal-hal lagi yang seperti ini, karena persoalan ini tidak lepas dari media loh. Ya, ini hiruk pikuk masalah yang hari ini kita lihat di berbagai media tentunya tidak terlepas dari media. Ini jangan sampai nanti media tidak objektif dalam memberikan informasi, menghadirkan narasumber, ikut tersandung persoalan hukum juga ya. Ini kami mengingatkan ke sahabat-sahabat semua, tolong sampaikan informasi kepada publik ini adalah informasi yang objektif, yang natural, yang berimbang ya, yang berimbang. Jadi karena kita tahu persoalan antara Profesor Mahfud MD dan Profesor AS Panji Gumilang ini persoalan yang tidak lepas dari apa yang disampaikan oleh media itu sendiri. Ya, kemudian persoalan yang disampaikan sama media yang dinilai tidak objektif dan tidak berimbang dalam ya, media dilibatkan gitu dalam. Ya sudah ini kan kami mengingatkan teman-teman. Mungkin ada yang bisa kita hari di spesifik Pak, itu. apa yang Ya, memberikan informasi itu tolong hadir di tempat di mana informasi itu keluar. Ya. Jadi apakah itu media atau narasumber? Karena kan banyak narasumber yang hari ini memberikan testimoni, memberikan kesaksian yang kita belum tanya legalitas dia memberikan testimoni atau kesaksian itu apakah didasari oleh legalitas hukum yang mendasar atau yang benar. Kami banyak melihat narasumber-narasumber yang ternyata setelah kami koreksi narasumber itu bermasalah. Berkali-kali diundang di media, kemudian ternyata bermasalah di hadapan hukum itu sendiri. Dan itu ditanggapi oleh masyarakat yang hari ini melihat media, menonton media, kemudian menjadikan rujukan informasi kepada media. Kita paham bahwa sebelum gugatan Panji ini disampaikan ke pengadilan, sebelumnya ada gugatan lagi, ya, yang itu pun informasi yang dia akui bahwa statement dia menuduh tokoh lain, menuding tokoh lain bersumber dari media, ya. Kita sebut saja media TikTok dijadikan sumber informasi, kemudian yang menyampaikan itu tokoh, ya, tokoh agama, mungkin tokoh dalam pemerintahan dan sebagainya. Ini kan sangat ironis ya, dalam kondisi bangsa, dalam kondisi pemerintahan yang hari ini kita paham semua akan menghadapi hajat besar.